Teori perkembangan kognitif anak usia dini. Teori kognitif menurut Lev Vygotsky, yang pertama adalah interaksi sosial. Lev Vygotsky mengutamakan bagaimana interaksi sosial menjadi tuntunan untuk perkembangan kognitif anak. Ia juga menekankan bahwa perkembangan anak tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sosial dan budaya. Ia juga percaya bahwa ingatan anak, penalaran, sistematis, dan lain-lain itu terdapat dari aktivitas bermasyarakat. Vygotsky memiliki pandangan bahwa pengetahuan dipengaruhi situasi dan bersifat kolaboratif. Ia juga menekankan bahwa interaksi sosial anak dengan orang dewasa yang lebih terampil atau teman sebaya itu sangat penting guna untuk meningkatkan kognitif anak tersebut. Yang kedua ada private speech. Menurut Vygotsky, kata kunci untuk memahami sosial psikologis itu melalui lambang-lambang atau tanda-tanda yang bersifat fasilitator. Vygotsky juga menekankan bahwa bahasa memainkan peran sangat besar untuk perkembangan kognisi anak. Bahasa merupakan alat mental yang berfungsi untuk mekanisme aktual pemikiran. Melalui bahasa, pemikiran kita menjadi luas, abstrak, dan terhindar dari gagasan yang bersifat sementara. Dari bahasa juga membuat pemikiran anak itu menjadi imajinatif dan mengubah atau memanipulatif, dan membuat gagasan-gagasan baru yang dapat dibagi kepada anak-anak yang lain. Yang ketiga ada zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD merupakan istilah yang dipakai Vygotsky untuk anak-anak yang memiliki tugas yang sangat sulit, tetapi akan tetap dapat ia capai dengan bantuan orang-orang dewasa atau teman-teman sebaya yang lebih terampil. ZPD juga memiliki fungsi untuk kemampuan anak yang belum matang atau dalam proses pematangan. Scaffolding merupakan dukungan dari orang tua, guru, dan orang-orang dewasa lainnya kepada anak dalam melakukan sebuah tugas, sampai anak tersebut dapat melakukan tugasnya dengan sendiri. Ada teori kognitif menurut David Paul Ausubel. Yang pertama ada belajar bermakna. Pelajaran bermakna merupakan penyajian materi pembelajaran yang baru dan menghubungkannya dengan konsep yang relevan dan yang sudah ada pada struktur kognisi anak. Selanjutnya itu ada cognitive learning. Cognitive learning itu merupakan suatu proses-proses yang terjadi sebelumnya. Dengan melewati proses itu terjadilah pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya ada asimilasi pengalaman. Asimilasi pengalaman ini merujuk pada pengetahuan atau pengalaman yang baru diintegrasikan ke dalam struktur kognisi atau kognitif yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada struktur kognitif, yang yaitu kerangka pengetahuan yang sudah dimiliki individu berupa fakta, konsep, investigasi, dan terorganisir secara hierarkis dan memori. Selanjutnya ada teori kognitif menurut Benjamin S. Bloom. Yang pertama ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah model pengklasifikasian pemikiran bertingkat dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi, yaitu melalui 6 tingkat. Ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua adalah kategori utama Bloom. Yang pertama adalah ranah kognitif. Ranah ini mencakup proses berpikir dari tingkat rendah ke tingkat yang tertinggi, seperti mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, serta mencipta. Yang kedua adalah ranah enaktif. Pada ranah ini berfokus pada sikap, emosi, dan nilai, tingkat menerima, pemahaman, serta merespon dan menghargai. Selanjutnya ada ranah fisikomotorik, yaitu menekankan keterampilan motorik fisik mulai dari persepsi, kesiapan, respon, terpadu hingga organisasi. Selanjutnya adalah mengimplementasikan taksonomi Bloom ini kepada anak peserta didik. Yang pertama itu ada tingkat mengingat. Level ini anak-anak dapat mengingat kembali pelajaran yang telah diajarkan oleh guru-gurunya, seperti mengingat pembelajaran yang telah ia pelajari sebelumnya di TK, dan ketika dipelajari di itu dia bisa sudah bisa mengingatnya kembali. Yang kedua itu ada
memahami. Level ini menunjukkan kemampuan peserta didik untuk memahami, menjabarkan atau menegaskan pendapat atau informasi yang telah ia dapat di pelajaran sebelumnya. Yang ketiga adalah mengaplikasikan. Dalam mengaplikasikan sesuatu ini, peserta didik memerlukan informasi yang telah ia pelajari untuk digunakan dalam mencapai solusi atau penyelesaian tugas. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada menganalisis. Level ini merujuk pada anak peserta didik dalam menguraikan, membandingkan, mengorganisir atau menyusun ulang pembelajaran yang telah ia pelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah mengevaluasi. Mengevaluasi ini kemampuan peserta didik untuk memberikan justifikasi terhadap sesuatu yang ia sudah pelajari atau yang dia udah evaluasi. Selanjutnya ada mencipta. Level ini merujuk pada kemampuan peserta didik untuk memadukan berbagai jenis macam-macam informasi yang ia dapat dan mengembangkannya sehingga menjadi sesuatu produk atau sesuatu yang baru. Domain merupakan susunan atau yang disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan teori perkembangan kognitif menurut perspektif Islam, yaitu dari Imam Al-Ghazali. Yang pertama itu adalah 4 tahapan akal menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama ada akal al-hayulani, yaitu akal material atau potensi dasar untuk menerima pengetahuan. Yang kedua ada akal al-malakat, yaitu akal yang sudah memiliki kebiasaan atau kesiapan untuk memahami hal-hal rasional. Yang ketiga itu akal al-mustafad, akal perolehan, yaitu tingkat ketika akal telah memperoleh pengetahuan yang matang. Selanjutnya ilmu sebagai cahaya. Imam Al-Ghazali memandang ilmu sebagai cahaya untuk menerangi iman, membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar ilmu pengetahuan, hanya hafalan atau intelektual semata. Selanjutnya ada tujuan holistik. Imam Al-Ghazali memandang tujuan holistik pendidikan untuk menciptakan insan kamil yang seimbang, intelektual, spiritual, moral, dan jasmani untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya itu ada teori kognitif menurut John Piaget. Teori kognitif Piaget juga menyatakan bahwa bagaimana cara berpikir seseorang dari bayi hingga dewasa. Piaget juga percaya bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang dunianya masing-masing. Selanjutnya ada asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi pada saat anak menggabungkan informasi yang baru ia ketahui ke dalam pengetahuan yang sudah ada. Sedangkan akomodasi terjadi pada saat anak sedang mencocokkan pengetahuan yang sudah ada dengan informasi yang baru ia ketahui. Selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif menurut John Piaget. Yang pertama ada tahap sensori motor, yaitu dari 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak melalui periode yang paling awal karena pemikiran anak itu melibatkan penglihatan, pendengaran, gerak atau perpindahan, perabaan, dan pencapaian dan lain-lain. Pada tahap ini membangun pemahaman anak untuk mengetahui dunianya dengan melihat dan mendengar. Selanjutnya pada tahap operasional, yaitu dari 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak belum dapat memecahkan masalahnya sendiri atau berpikir secara logis. Pada tahap ini anak masih menganggap mainannya atau benda-benda lain itu memiliki perasaan sama seperti mereka. Jadi misalnya anak perempuan memiliki boneka, ketika bonekanya terlihat koyak atau rusak, maka dia berpikir boneka itu akan merasa sakit. Dan selanjutnya pada tahap operasional formal, yaitu dari 11 sampai dewasa. Pada tahap ini anak itu lebih berpikir logis, idealis, dan abstrak. Jadi mereka tuh dapat menyelesaikan masalah atau hipotesis yang diberikan oleh guru dengan pemikiran yang sangat luas. Teori
Teori kognitif menurut Jeremy S. Bruder. Yang pertama ada teori pre-discovery learning, yaitu berdiri tolak pada teori kognitif yang menyatakan belajar merupakan perubahan persepsi atau pemahaman. Perubahan tersebut tidak selalu dapat diamati. Oleh karena itu, proses belajar yang lancar, baik itu dapat terjadi kalau pelajarannya itu berkesinambungan atau klop dengan kognitif yang dimiliki peserta didik. Tahapan perkembangan kognitif anak itu melalui 3 tahap. Yang pertama ada tahap enaktif. Tahap enaktif ini anak sudah melakukan aktivitas untuk mengenali lingkungan sekitarnya melalui pengetahuan motorik, yaitu melalui sentuhan, gigitan, dan pegangan. Yang kedua adalah tahap ekonik. Tahap ekonik ini anak sudah mulai memahami dunianya melewati dengan visual dan pengetahuan verbal atau simbol-simbol. Yang ketiga adalah tahap simbolis. Tahap simbolis ini anak sudah memiliki gagasan-gagasan baru melalui bahasa, logika komunikasi, dan pertolongan sistem. Selanjutnya ada kurikulum spiral. Kurikulum spiral ini merupakan pembelajaran yang sudah diberikan sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi juga dapat dilihat dari perkembangan kognitif anak atau peserta didik. Artinya, kurikulum spiral ini harus adanya pengulangan materi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan dari critical thinking